Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pada malam hari ini, saya atas nama Muhammad Fikri Pratama Jola akan memaparkan materi yang telah diberikan oleh Mem Yufika Saribagi. Materi ini yang berjudul dengan teori tidak kepastian dalam sistem pakar. Tidak kepastian pada dasarnya adalah kekurangannya informasi untuk meneruskan keputusan. Ketidakpastian dapat mengakibatkan pengambilan keputusan buruk atau yang kurang baik. Sebagai makhluk hidup, kita terbiasa berurusan dengan ketidakpastian. Itulah bagaimana kita bertahan untuk mengenai masalah dan ketidakpastian. Memerlukan penalaran di bawah ketidakpastian dengan menggunakan akal dan perasaan. Ada beberapa teori biasa digunakan dalam mengenai masalah ketidakpastian dalam sistem pakar, di antaranya Bayesian probability, Hartley theory, Shinomi theory, Desperter-Stirsiff theory, dan Markov model, Zeinil-Fuzzy theory, dan Gertion-Frickson. Bayesian probability. Bayesian probability merupakan satu teori dengan ketidakpastian dengan menggunakan teori probabilitas. Satu, teori probabilitas. Probabilitas yaitu peluang terjadinya suatu peristiwa, misalnya sebuah peristiwa E dapat terjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing terjadi dengan kesempatannya yang sama, maka probabilitas terjadi pada peristiwa E adalah P dalam kurung E sama dengan N kecil per N besar, itu 1, di mana 0 sama besar PE sama besar 1. Jika PE sama dengan 0, maka diartikan peristiwa E pasti tidak terjadi. Sedangkan jika P dalam kurung E 1, maka diartikan peristiwa E pasti terjadi. Selanjutnya, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat yaitu probabilitas terjadinya suatu kejadian jika ada kejadian lain yang terjadi terlebih dahulu. Probabilitas bersyarat dituliskan sebagai berikut. P dalam kurung AB garis datar AB B dibaca probabilitas terjadinya A jika B terjadi. Selanjutnya 2. Teorema Bayesian. Misalnya H hipotesis digunakan, E evidensi bukit, maka bentuk teorinya Bayesian untuk evidensi tunggal dan hipotesis tunggal adalah P dalam kurung H garis datar E sama dengan P dalam kurung E garis datar H bintang P sama dengan H garis datar PE sama dengan P sama dengan P dalam kurung HE. Probabilitas hipotesis H terjadi jika evidensi E terjadi. P dalam kurung EH probabilitas fungsi evidensi jika hipotesis terjadi. PH probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidensi apapun. PE
hipotesis evidensi tanpa memandang apapun. Nah, jadi di sini ada sebuah contoh. Nah, contoh berikut ini. Nah, saya akan membacakan hanya sampai contohnya saja. Contoh 1. Diketahui P dalam kurung demam sama dengan 0,4 P muntah sama dengan 0,3 P demam garis datar muntah dan 0,75. Hitunglah beberapa nilai probabilitas strep pengulangan terjadinya muntah ketika demam terjadi. Jawabannya digunakan persamaan 2. P demam garis datar muntah P kali P muntah sama dengan 0,75 kali 0,3 per 0,4 sama dengan 0,56. Kesimpulannya peluang terjadinya muntah jika demam terjadi yaitu sebesar 0,56. Pembentukan teorema Bayes untuk evidensi tunggal hipotesis lebih dari satu yaitu PI sama dengan P dalam kurung H P dalam kurung H sama dengan HI sama dengan E sama dengan PHE kali PH per sama dengan NK sama dengan 1 PHEK kali PHEK sama dengan 3. Berbentuk teorema Bayes untuk varian lebih dari satu, hipotesis lebih dari satu yaitu sebagai berikut. PH sama dengan HI strep E1, E2 dan seterusnya sama dengan PH E1 dalam kurung E1 garis datar HI kali PH2 kali P dalam kurung E2 garis datar HI P kali EP dalam kurung EM garis datar HI kali P dalam kurung HI garis datar sama dengan ENK 1 P dalam kurung EI tambah HK P2 HK kali P EM EHK P EHK. Itulah materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.